Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana hari ini? Kalian sehat semua kan? Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai larutan asam basa. Apa yang akan kita pelajari nanti? Di dalamnya ada materi teori asam basa, identifikasi asam basa, kemudian kekuatan asam basa serta pH larutan. Di dalam materi ini kita akan mempelajari asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, serta bagaimana karakter asam basa di dalam reaksi-reaksi kimianya. Yang pertama kita akan mempelajari teori asam basa, yaitu teorinya Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah apa materi yang kalau di dalam air bisa menghasilkan ion H+. Dan sebaliknya, basa adalah jika zat tersebut dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Seperti yang tertera pada slide yang kalian lihat. Nah, ciri-ciri dari asam adalah berasa masam. Seperti kalian sehari-hari ada buah, ada cuka, dan lain-lain. Nah, asam ini juga menyebabkan korosi sehingga disebut dengan korosif. Kalau bereaksi dengan basa, asam ini akan menjadi sebuah reaksi yang netral, namanya reaksi penetralan, dan menghasilkan garam dan air. Nah, berikut contoh-contoh asam. Nah, di dalam lab kimia kita mendapatkan asam berupa cuka, asam nitrat, asam fosfat, asam sulfat. Kemudian dalam keseharian bisa dilihat ada vitamin C, air jeruk, kemudian juga jus buah-buahan pada umumnya seperti jus jambu. Nah, sedangkan basa dalam air menghasilkan ion OH- seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Cirinya adalah berasa pahit, kaustik atau menyebabkan kerusakan pada kulit apabila basanya terlalu keras. Kalau bereaksi dengan asam seperti halnya sudah saya jelaskan tadi bahwa reaksinya namanya reaksi penetralan menghasilkan garam dan air. Nah, berikut contoh basa dalam keseharian ada sabun, pasta gigi, pembersih lantai. Sedangkan kalau di laboratorium ada barium hidroksida, magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, natrium hidroksida, dan kalium oksida serta lain-lainnya. Berikut latihannya. Sekarang coba kelompokkan masing-masing larutan dalam asam atau asid, basa, dan netral. Nah, kalian cukup mengklik salah satu dari pilihan A, B, C, D, E, F. Nah, silahkan dicoba. Nah, ternyata soda itu termasuk asam, sabun basa, kopi itu adalah asam, anggur asam, air netral, dan larutan kapur adalah basa. Nah, menurut teori asam basa yang kedua, yaitu dari teorinya Bronsted-Lowry, asam adalah pemberi proton atau H+, sedangkan basa adalah akseptor atau penerima proton. Seperti yang ada di reaksi pada slide, lihat bahwa asam di situ akan memberikan satu protonnya kepada basa sehingga terjadi pasangan asam basa konjugasi. Kemudian ada dua pasangan asam basa konjugasi yang terjadi dalam sebuah reaksi. Berikutnya adalah
contoh pasangan asam basa konjugasi yang tadi sudah saya sebutkan. Jika suatu zat bisa berfungsi sebagai asam dan juga sebagai basa dalam suatu reaksi asam basa Brochet-Lowry, maka disebut zat amphoter. Dalam hal ini contohnya adalah HPO4-2. Asam menurut Lewis. Asam adalah penerima sepasang elektron bebas yang dulu kita sebut dengan PeB, sedangkan basa adalah pemberi sepasang elektron bebas yang dulu kita sebut sebagai penerima atau pemberi PeB. Ini biasanya terjadi dalam ikatan kovalen koordinasi. Perhatikan contoh bahwa pada air ada 2 PeB yang nantinya diberikan kepada H+, sehingga terjadilah H3O+. Berikut adalah contoh-contoh reaksi asam basa Lewis. Seperti contoh yang tadi, ion H+ dengan H2O membentuk H3O+, sedangkan pada ion H+ dengan amonia akan menghasilkan ion NH4+. Ketiga teori asam basa tersebut, apabila kita pilah-pilah, karakternya adalah bisa kita simpulkan sebagai berikut. Kalau arenius penghasil H+, sedangkan basanya penghasil OH-. Kalau Brochet-Lowry asamnya pemberi H+, basanya penerima H+, sedangkan untuk Lewis asam adalah penerima PeB, sedangkan basanya adalah pemberi PeB. Itulah perbedaan konsep dari ketiga teori asam basa tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi asam basa? Nah, tentunya yang pertama kita menggunakan indikator sintetis seperti yang kita kenal di laboratorium. Ada metil silo, orange metil, litmus, BTB atau bromotimol biru, kemudian phenolphthalein dengan perubahan warna sebagai berikut. Juga ada trayek atau turning fields yang seperti ada di slide. Ini adalah cara kedua, menggunakan indikator alami yang ada di sekitar kita sehari-hari. Dalam hal ini kita pakai kol merah. Nah, ternyata kol merah ini akan memberikan warna yang berbeda pada asam dan basa. Sekarang kekuatan asam basa. Nah, asam basa disebut kuat atau lemah tergantung dari daya ionisasinya atau selama ini kita sebut alfa. Apabila terionisasi 100%, kita katakan asam atau basa kuat. Tapi kalau alfa atau terionisasinya hanya sedikit, sekitar 0,2, 0,3, itu kita sebut dengan asam atau basa lemah.